Nah, oke, sampurasun semuanya. Jadi kali ini saya bakalan review kamera Vimi Palm 2 Pro ini, temen-temen ya. Nah, ini tuh kamera vlogging, saya bakalan coba pakai buat motovlog gitu ya. Kamera ini cocok atau enggak? Soalnya dia juga udah ultra wide, terus bagusnya lagi juga dia udah ada gimbalnya, temen-temen ya, gimbal stabilisernya. Jadi dia nggak bakalan goyang-goyang harusnya, temen-temen ya, pada saat di motor. Jadi karena kan udah ada gimbalnya gitu ya, udah bukan stabilisernya, udah bukan software lagi tapi dari hardware. Nah, kita di dalam box ini cuman dikasih ini nih temen-temen ya, ini softcase sama kabel datanya aja sih. Nah, di dalam softcase-nya ini ada unit kameranya pasti temen-temen ya, dan ini udah include baterai. Nah, untuk baterainya sendiri ayeuna emang logor. Oke, kita coba nyalain ya. Baterainya sendiri di sini tanam, teman-teman ya, jadi nggak bisa dilepas pasang. Dan ini ada slot micro SD, teman-teman ya. Nah, ini udah ada micro SD-nya. Berhubung saya belinya ini second sih ya, teman-teman, bukan baru. Terus di bagian bawah di sini ada port charging sama dudukan tripod. Ini udah Type C. Terus di belakangnya juga ini ada port mic, teman-teman ya, buat mic eksternal. Jadi udah bisa mic eksternal juga, teman-teman. Nah, ini untuk baterainya sendiri sih kapasitasnya nggak terlalu gede-gede banget, yaitu cuman 2600 mAh, teman-teman ya. Kalau misalkan dipakai di 4K sih kurang lebih, teman-teman ya, waktu videonya itu bisa 160 menitan, teman-teman, itu juga kurang lebih, teman-teman ya, kalau misalkan baterainya masih normal. Nah, terus dia juga punya sensor yang cukup menarik, teman-teman ya. Dia ukuran sensornya tuh setengah in, teman-teman ya. Udah sensor Sony CMOS juga, teman-teman ya. Nah, untuk maksimal perekaman juga di sini dia udah bisa 4K di 30 fps, teman-teman ya. Nah, terus untuk HDR-nya dia juga udah support, teman-teman ya. Dia bisa pakai HDR ataupun juga enggak gitu ya. Wah, iya, nah mana jadi kosong sih. Masih. Nah, ini bisa HDR-nya on off, terus ada picture quality juga, teman-teman ya. Di sini ada fine sama super fine. Terus di bawahnya lagi ada color, ini colornya natural, F-Log sama bright, teman-teman ya. Nah, terus untuk mikrofonnya cuman ada high sama low aja sih. Nah, terus untuk geser ke kiri ke kanan dia ganti mode, teman-teman ya. Dia ada mode video, mode foto, terus ada sporty, panorama, ya pokoknya banyak sih ya, teman-teman ya. Di sini modenya nggak cuman video sama foto doang gitu ya, teman-teman. Jadi masih banyak lagi. Nah, terus ini juga kalian bisa atur manual untuk segitiga exposure-nya, teman-teman ya, kayak ISO gitu ya, shutter speed sama white balance-nya. Nah, untuk bukaan lensa di sini kalian nggak bisa atur manual, jadi udah diterapkan secara permanen gitu ya. Jadi cuman bisa shutter speed sama ISO sama white balance-nya doang yang diatur, teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai auto aja karena buat video, teman-teman ya. Nah, terus di sini digeser ke bawah ada menu WiFi. Oh, dia juga udah bisa pakai WiFi, teman-teman ya. Dia bisa connect ke handphone. Terus ada pengaturan gimbalnya juga. Nah, ini pitch look. Terus ada, oh banyak teman-teman ya. Di sini kalian bisa pilih aja, temennya ada follow, FPV, terus gimbal look dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya tuh dia beda-beda, teman-teman ya. Dia punya fungsi tersendiri. Nah, terus di sini juga kalian bisa atur ultra wide, narrow atau landscape buat si skala videonya, teman-teman ya. Nah, ini juga ada format foto gitu ya. Terus ada metringnya juga. Nah, ini untuk format videonya kalian bisa ganti-ganti juga, teman-teman ya. Jadi ini juga udah support H265, dan nah ini yang paling penting. Kalau misalnya kalian mau vlogging itu distorsinya saya sarankan dimatiin aja, teman-teman ya. Jangan di-on-kan. Soalnya kalau misalkan di-on-kan itu nanti biasanya kurang oke sih. Jadi distorsinya kayak video biasa gitu ya. Nggak nge-wide, teman-teman. Nah, terus kita juga bisa pakai joystick kayak gini ya, ini bisa atur. Nah, di sini juga saya nggak bakalan terlalu banyak jelasin spesifikasi sama fiturnya, teman-teman ya. Karena saya sendiri juga kurang ngerti, teman-teman ya, sama hal yang kayak gini. Nu penting mah alus keur motovlog we kitunya, teman-teman lah. Jadi sorry banget kalau misalkan reviewnya kurang lengkap gitu ya.
Nah, oke, jadi ini hasil perekaman pakai Vimy Palm 2 Pro-nya, teman-teman ya. Ini kurang lebih hasil videonya tuh jadi ya, jadi kayak gini. Dan ini juga ada fitur face lock-nya, teman-teman ya. Nah, contohnya dia kayak gini nih. Lah, orang simpan dalanya mana? Nah, di sini saya bakalan simpan kameranya. Nah, dia bakalan ngikutin gerakan berdasarkan muka saya, teman-teman. Tuh. Jadi dia mengikuti berdasarkan deteksi wajah gitu ya. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang sering ngevlog sendirian gitu ya. Jadi dia tuh udah bener-bener bisa mengikuti deteksi wajah secara baik ya, walaupun memang pergerakannya masih agak kasar gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih di harga segini udah cukup banget gitu ya. Dia juga udah perekaman 4K, terus udah support H265 juga teman-teman ya. Ini oke banget sih. Oke teman-teman, kita coba aja langsung ya teman-teman untuk test ride pakai si Vimy Palm 2 Pro ini teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi barusan saya habis setting dulu manual untuk pencahayaannya, karena ada syaraf teman-teman ya kalau di autoin gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, untuk motovlogging gitu ya, Vimy Palm ini tuh kurang cocok teman-teman kalau misalkan kalian pengen sama kokpitnya kelihatan teman-teman ya. Tapi kalau dari segi stabilitas teman-teman ya, Vimy Palm 2 Pro ini tuh udah stabil banget kalau menurut saya pribadi teman-teman ya. Karena dia kan udah ada gimbalnya gitu ya teman-teman. Jadi fitur stabilitasnya tuh bukan cuma di software gitu, tapi juga di hardware-nya teman-teman. Nah cuman memang dari segi lensa wide-nya kalau menurut saya ini tuh nggak terlalu nge-wide seperti action cam teman-teman ya. Jadi ya standar-standar aja gitu ya teman-teman. Nah terus kalau misalkan posisi kalian pasang di helm teman-teman ya, itu aduh kalau pisan gitu ya teman-teman, sampai nutup ke muka gitu. Tapi ya nggak menutup banget sih, tapi maksudnya kena muka gitu teman-teman ya. Kalau action cam kan itu di bawah posisinya ya teman-teman, ada di bagian mulut. Kalau misalkan ini tuh sampai ke hidung-hidung nyampe ya teman-teman ya. Cuman enaknya ya gitu. Si posisi layar tuh bisa kelihatan teman-teman sama kita gitu ya. Itu ada plus minusnya juga sih. Ya kalau misalkan dibanding sama GoPro itu sih udah pasti mending GoPro teman-teman ya, kalau misalkan kalian buat motovlogging gitu ya. Karena kalau misalkan pakai Vimy Palm ini buat motovlog gitu, itu saya rasa kurang cocok kalau misalkan disimpan di helm. Kecuali kalau misalkan kalian mau disimpan di motornya teman-teman ya, itu boleh-boleh aja, oke-oke aja, karena udah pasti stabil banget juga teman-teman ya. Nah cuman ya gitu, kalau misalkan kalian beli GoPro itu kan harganya bisa 2 kali lipat dari Vimy Palm 2 Pro ini teman-teman ya. Kalau misalkan Vimy Palm 2 Pro ini kan harganya 3 jutaan teman-teman ya. Kalau misalkan GoPro Hero itu yang 5 aja kalau nggak salah, nggak tahu yang 4 ya, itu harga secondnya masih 5 jutaan temen-temen. Itu harga second. Ada juga sih yang ngejual 3,5 gitu ya, 4 juta, tapi ya kondisinya mungkin kurang baik teman-teman ya. Ya itu sih bisa dipilih secara apa ya, keinginan kalian gitu ya, disesuaikan aja. Cuman kalau misalkan Vimy Palm 2 Pro ini menurut saya lebih cocok untuk dipakai vlogging keseharian gitu teman-teman ya. Gak cuman buat motovlog aja gitu. Nah jadi mungkin itu aja teman-teman ya, review menurut saya tuh itu naonan garajing. Review menurut saya seputar Vimy Palm 2 Pro ini teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ada yang mau dipertanyakan, kalian komen aja kalau misalkan. Nah oke, jadi itu dia teman-teman untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.